Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau menceritakan tentang prediksi akhir dari masa pandemi virus Corona COVID-19 di Indonesia. Banyak yang bertanya gitu ya kepada saya, kapan kira-kira pandemi COVID-19 ini yang ada di Indonesia ini berakhir. Nah, sebenarnya saya pernah bermimpi 3 minggu yang lalu ya, dari bulan Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah, ada 2 mimpi itu, jadi ada 2 hari yang berbeda, 2 malam yang berbeda, ada 2 buah mimpi. Dan di situ saya sedang berada di suatu lembah gitu ya, suatu lembah gunung gitu. Terus saya lihat ada banyak orang-orang itu yang sedang saya seperti berwisata ya, piknik di lembah itu, dan mereka semuanya tidak mengenakan masker, tidak memakai masker gitu. Jadi di situ diartikan bahwa pandeminya sudah berakhir ya, sudah berakhir ya, dinyatakan berakhir gitu ya, sudah terkendali gitu. Nah, untuk memprediksi waktunya saya menggunakan cuaca di dalam mimpi tersebut ya. Cuaca dalam mimpi tersebut antara hujan dan tidak hujan. Jadi kalau ditafsirkan ya, peralihan musim antara musim penghujan atau musim kemarau, atau dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi perkiraannya ada 2 waktu, antara bulan April ke Mei atau bulan Oktober ke November. Sebab yang saya lihat itu kan di mimpi saya lokasinya di Pulau Jawa ya. Jadi kalau Pulau Jawa kan peralihan musim hujan kemaraunya kan di bulan-bulan itu. Kalau di Indonesia Timur ya beda ya kan, faktor angin muson kan beda ya. Di Indonesia Timur dan di Pulau Jawa kan beda. Jadi yang saya lihat di mimpi itu ya antara bulan peralihan hujan dan peralihan musim ya, musim antara pancaroba ya, antara musim hujan kemarau dan kemarau hujan itu orang-orang sudah tidak mengenakan masker. Tapi itu nih situasi dan kondisinya di tahun depan, di tahun 2021. Jadi kalau menurut mimpi saya, akhir masa pandemi di Indonesia ya, jadi pandemi COVID ini bisa terkendali itu ya sekitar bulan-bulan itu, sekitar April Mei 2021 atau bulan Oktober November 2021. Di antara 2 itu ya, saya kurang bisa memastikan waktu tepatnya. Tapi yang insya Allah berakhirnya di waktu-waktu itu ya. Saya harap ya teman-teman yang sabar gitu ya, sabar nunggu gitu ya, jangan tergesa-gesa untuk bepergian ke sana kemari. Nanti khawatirnya ada yang terpapar terus kena gitu. Kalau di mimpi saya yang dulu ya, kan saya pernah memprediksi virus corona di Jakarta, tapi jumlah virusnya bukan jumlah orangnya. Kalau jumlah orangnya secara kumulatif ya pasti ya naik ya, pasti bertambah gitu, coba tambah. Itu saya lihat kan di kawasan perbelanjaan gitu, terus di dekatnya itu ada kawasan kantor-kantor itu, kantor-kantor kawasan belanjanya itu. Kalau pas lebaran itu, mau lebaran ya, itu penuh itu berdasarkan orang-orang mau beli gitu.
mau beli apa itu di situ. Nah pas saya lihat di situ itu sepi kondisinya, di mimpi yang dulu itu sepi. Yang mimpi kapan itu 23 Maret kayaknya, 23 Maret 2020 itu sepi, itu orang-orang di situ. Tetapi virusnya masih ada gitu, virusnya itu ada. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang mikir juga gitu ya, saya nggak percaya gitu virus corona itu ada, itu hanya sebuah berita rekayasa konspirasi saja gitu, menyatakan bahwa sebenarnya virus corona itu hanya konspirasi saja, sebenarnya itu nggak ada. Kalau di mimpi saya sebenarnya itu ada itu, bahkan tahun 2000 ya, di mimpi saya yang dahulu tahun 30 Oktober tahun 2000 itu ada itu. Cuman kan itu mimpinya tidak saya ceritakan ya pada teman-teman, soalnya itu jelas sekali, itu runtut waktunya, itu dari awal itu mimpinya di kota New York. Itu saya berada di kota New York dari awal sebelum runtuhnya gedung World Trade Center terus sampai ke masa sekarang ya, masa sekarang itu sudah canggih gitu ya, sudah ada handphone yang sangat smart gitu, ada smartphone gitu. Itu runtut waktunya ada. Jadi kalau ada teman-teman yang menyatakan bahwa virus corona itu tidak ada, saya kira itu tidak benar ya, gitu, tidak benar. Virus corona itu ada, memang itu tidak terlihat, itu karena ukurannya kan kecil, itu nanometer gitu. Jadi kalau di istilah di ilmu komputer mungkin nanoteknologi gitu ya. Kayak prosesor gitu ya, prosesor kan sekarang kan 7 nano gitu, 7 nano, ada yang 14 nano, ada yang 22 nano. Kalau itu kan kalau ilmu komputer ya, ilmu komputer seperti itu. Jadi kalau menurut saya virus corona itu ada dan tetap harus diwaspadai ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyingkirkannya gitu ya, menyingkirkannya virus corona itu, dan jumlah pasien corona yang positifnya semakin turun gitu ya. Sekarang kan kita lihat virus corona yang ada di Indonesia sudah yang akumulasi yang terpapar kan sudah mencapai 100.000 orang gitu ya. Ya saya harap jumlah pasiennya yang terpapar turun gitu ya, dari 37.000 turun jadi 35, turun jadi 31, turun jadi 20.000, turun jadi 15.000, 10.000, hingga turun di bawah 1.000 orang gitu ya. Mudah-mudahan cepat seperti itu ya. Kita berdoa bersama gitu ya. Ya saya dengan teman-teman kan di video saya yang dulu kan ada gitu, saya hampir 2 jam itu saya berdoa ya. Itu kan ikhtiar dari saya gitu. Mungkin teman-teman juga berikhtiar juga berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, insya Allah, dengan izin Allah semoga berakhir, amin ya rabbal alamin. Saya kira begitu guys teman-teman semuanya. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.